Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di iNews Petang pemirsa, dan saat ini di ujung telepon sudah ada Sekjen Golkar Pak Idrus Marham. Selamat petang Pak Idrus. Selamat petang, Mbak Rizka. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Idrus, terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui line telepon. Pertanyaan saya langsung to the point saja, bagaimana Ya, sikap KMP menanggapi hengkangnya Partai Amanat Nasional ini, Pak Idrus? sekarang ini sedang berlangsung pertemuan Presidium KMP dengan Pak Zulkifli. Ya. Ya, memang baru menjelaskan tentang argumentasi-argumentasi yang menjadi dasar kenapa terjadi perubahan sikap ya dan pandangan politik DPP PAN ya. Ya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa DPP PAN itu bergabung dengan pemerintah dan bukan KMP dan bukan KIH. Itu penjelasan Pak Jul. Dan bagi kami sebenarnya adalah hanya ada andai kata Pak Zulkifli sebelumnya sudah memberitahu kepada KMP, saya kira itu akan lebih bagus. Tapi meskipun demikian, KMP sangat memahami perubahan sikap dan pandangan politik DPP Partai PAN. Ya. Saya kira ya itulah kebesaran KMP karena sangat menghargai pandangan-pandangan yang dimiliki oleh partai secara independen. Ya. Itu, dan tentu meskipun PAN telah bergabung dengan pemerintah, tetapi koalisi Merah Putih yang ada tetap solid. Baik. Dan tetap berada pada posisi sebagai penyeimbang dan mitra kritis pemerintah itu, Mbak Rizka. Jadi mitra kritis. Mitra jadi kritis. bukan mitra kritis pemerintah, bukan lawan pemerintah. Itu yang saya kira yang perlu dipahami oleh rakyat Indonesia. Ya, baik Pak Idrus, tadi Anda sempat mengatakan bahwa seharusnya ada informasi yang diberikan Pak Zulkifli Hasan terlebih dahulu kepada KMP begitu. Tapi KMP juga menyambut dengan baik begitu ya hengkangnya PAN dari KMP. Memahami perubahan sikap politik karena memang yang dibangun di KMP itu adalah meskipun kita bergabung dalam koalisi Merah Putih, tetapi keindependensian masing-masing partai anggota koalisi untuk mengambil sikap, saya kira yaitu kita hargai tentunya, terlepas dari komitmen-komitmen apa yang telah kita bangun sebelumnya. Artinya memang belum ada informasi sejak awal begitu ketika PAN akan keluar dari KMP. Secara jujur berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak, baru setelah pertemuan itu berlangsung antara Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, kemudian Ketua MPP-nya dan Sekjen, dan menyampaikan press conference bersama dengan Presiden. Ya, setelah itu beberapa jam Sekjen DPP PAN menelpon saya dan menyampaikan tentang perubahan itu. Ya, dan terus terang aja satu hari sebelumnya saya telepon-teleponan dengan Sekjen DPP PAN untuk merencanakan pertemuan pelaksana koalisi Merah Putih. Baik. Tetapi pada waktu itu Sekjen DPP PAN memang nggak memberitahu, sama sekali tidak memberitahu tentang perubahan sikap ini, tetapi hanya mengatakan bahwa tidak bisa ikut dalam pertemuan KMP karena DPP PAN akan melakukan rapat pengurus harian. Saya kira itu, Mbak Rizka. Baik, Pak Idrus, adakah rasa kecewa mungkin dari kawan-kawan KMP atas hengkangnya PAN? Enggak, dalam dunia politik ya yang di sekarang ini tidak ada yang perlu kita sesalkan, sama sekali tidak. Ya, karena memang pembentukan KMP embrionya pada waktu itu kan memang partai-partai yang mendukung pasangan calon Prabowo dari Gerindra dan Hatta Rajasa dari PAN. Itu embrionya, dan pasca pemilihan Presiden tanggal 9 Juli ketika itu ya kita melakukan deklarasi kembali dalam rangka
untuk memperkuat koalisi Merah Putih secara permanen dan berlaku secara nasional. Baik. Ya, karena koalisi Merah Putih dibangun atas dasar kesadaran. Ya, itu Mbak Rizka. Baik, Jadi baik. tidak ada yang perlu disesalkan Ya. dan kita juga tidak perlu kecewa. Ya. Dan kita memahami ya keindependensian masing-masing partai di dalam menentukan sikap dan pandangan politiknya. Baik, Pak Idrus di studio saat ini bersama kami sudah ada Pak Aziz Subekti yang merupakan Ketua DPP PAN. Saya ke Pak Aziz terlebih dahulu begitu ya. Jadi gini, satu aja Pak Aziz. Siap Bang. Pak Aziz. Jadi jangan karena PAN itu mendukung pemerintah, lalu kemudian silaturahmi politik kita terputus. Itu tidak Tenang boleh. Bang, tidak ada itu Bang. Kata Rasulullah, Ya. siapa yang memutus silaturahmi, itu rezeki dan umurnya tidak panjang. Baik, betul, kira-kira setuju. akankah berpengaruh terhadap kondisi parlemen nantinya? Karena kita mengingat juga Pak Zulkifli Hasan ketika naik menjadi Ketua MPR juga berkat dukungan dari KMP ini. Akan pengaruh tidak Pak Aziz, Pak Idrus? Pak Aziz terlebih dahulu. Saya tadi sudah sampaikan clue-nya bahwa kita kan bicara ke depan bukan ke belakang. Ya. Jadi bukan mengungkit-ungkit lagi misalkan revisi Undang-Undang MD3 dan lain-lain. Itu akan membuat kegaduhan yang lebih tidak terkendali lagi. Oke. Jadi saya kira kita bicaranya ke depan. Kecuali misalkan teman-teman KMP apa memang untuk dikocok kan nggak mungkin juga saya kira. Saya menduga pertemuan malam ini salah satunya adalah soal itu. Oh, baik. Kalau tadi saya menanyakan soal kekecewaan, apakah KMP kecewa dengan hengkangnya PAN. Kalau saya sekarang kembali menanyakan, apakah memang karena ada rasa kecewa begitu dari PAN sendiri karena mungkin kekalahan-kekalahan di masa lalu dan juga tidak ada informasi begitu yang disampaikan dari awal. Kalau memang ada wacana, keinginan begitu. Kalau kecewa itu kan orang bercinta. Kalau di KMP kan tidak ada percintaan. Ya. Jadi kita bicara benar seperti yang disampaikan Bang Idrus sebagai Sekjen Golkar tadi, bahwa berdasarkan kesadaran itu. Dan kesadaran itu adalah ada common sense kan. Ya. Nah mungkin saat ini ketika common sense-nya itu PAN lebih banyak untuk bisa mencurahkan aksinya untuk berada di pemerintahan. Nah ini mungkin yang menjadi kami berpisah dengan KMP gitu. Oke, artinya tidak berpengaruh juga terhadap kondisi di parlemen kemudian. Oh tidak ada, kami jamin itu nggak ada. Iya, Pak Idrus terakhir sebelum saya tutup perbincangan kita pada petang hari ini, kira-kira agenda apa saja yang nanti akan dibahas dalam pertemuan sesaat lagi? Saya sedang berlangsung sekarang. Ya, jadi di situ tadi hadir tentunya ARB selaku Ketua Presidium, ada Pak Prabowo, kemudian juga ada Sekjen DPP Gerindra, ada Pak Anies Mata, kemudian ada Fahri Hamzah selaku Sekretaris Pelaksana Koalisi Merah Putih, ada Taufik Ridho Sekjen DPP Gerindra, kemudian ada juga Efiardi dari P3, baik. Kemudian ada juga Saudara Irel dari PKS, dan tadi juga saya ada bergabung. Ya, saya kira ini cukup apa ya, pertemuannya itu cukup bagus. Agenda dari utama Pak Jul, yang dibahas Pak Idrus? tidak ada sebenarnya yang kita akan karena ini adalah koalisi Merah Putih dan tadinya PAN, itu adalah merupakan bagian dan bahkan ya terbentuknya KMP ini karena dulu kita mendukung Hatta Rajasa sebagai Ketua PAN sebagai wakil presiden. Ya, dan juga memang PAN sebagai pendiri, dan karena itu tentu secara moral, secara politik, dan secara organisatoris, Pak Zulkifli selaku Ketua Umum DPP PAN perlu menjelaskan secara komprehensif supaya di belakang hari nanti tidak ada lagi interpretasi yang bisa merusak silaturahmi, dan saya kira itu bagus. Ya, baik Ini Pak. semua tadi berjalan lebih bagus. Apalagi tadi bahasa saya itu jangan karena perubahan posisi
ya posisi Aman itu, Bang. politik secara kelembagaan, jangan silaturahminya. Baik, Itu Pak Idrus. aja. Iya, baik. Tentu itu adalah harapan Ya. kita bersama, begitu ya. Kita nantikan juga langkah terbesar apa yang nantinya akan dibuktikan oleh Partai Amanat Nasional ketika bergabung dengan koalisi pemerintahan. Bang Idrus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di News Petang. Pak Aziz, saya juga ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz, terima kasih sekali juga sudah bergabung bersama kami di News Petang. Kita nantikan betul ini apa langkah terbesar dari Partai Amanat Nasional nantinya di koalisi pemerintahan. Baik, dan pemirsa demikian News Petang untuk hari ini. Saya Rizka Indah masih akan hadir ke hadapan Anda dalam program Prime Update sesaat lagi usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.